kita atau harusnya menjadikan kita menjadi orang yang baik. Maka tidak heran kalau agama ini dijalani dengan baik sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka bumi pun juga akan menjadi baik. Jadi ketika suatu negeri katakanlah pemimpinnya baik, misalkan kita lihat dalam sejarah peradaban Islam, maka hasil bumi pun berlimpah, ya. Tanaman, ya, bunga, hewan, semua berlimpah, ya. Bahkan kisah atau kisah legenda yang mungkin kita pikir cuman ada di di buku-buku fiksi, ya, itu terjadi dalam sejarah peradaban Islam, di mana kita tahu bahwa bayangkan di zaman yang cuma 2,5 tahun saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memerintah, itu nggak ada orang yang menjadi mustahik, ya, atau orang yang mendapat zakat. Ya, artinya kepemimpinan beliau rahimahullah, ya, yang juga merupakan keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjadi kepemimpinan yang saat itu nggak ada orang yang layak menerima zakat karena semuanya sejahtera. Itu bukti bahwa ketika syariat ini diterapkan, ya, agama ini diterapkan dengan baik, maka semua akan jadi baik. Jadi kalau ada dalam kehidupan kita, jamaah sekalian, itu ada hal-hal yang sekiranya belum baik, mungkin di situ kita perlu agak sedikit berhenti sebentar untuk kita merasakan kebaikan atau memperbaiki itu. Maka Nabi SAW memberikan pedomannya kepada kita semua agar hidup kita, dunia kita, akhirat kita itu menjadi lebih baik setiap harinya. Bahkan dalam doa yang kita mungkin atau sebagian sudah ada yang hafal, Allahumma aslih li din lazi wa hismatu amri wa aslih li dunya lati fiha ma'ashi wa aslih li akhirat lati ilaiha ma'adi. Jadi dunia kita, akhirat kita, ya, dan agama kita minta pada Allah agar diperbaiki. Itu. Maka kalau seorang jamaah sekalian kehidupannya itu terus menerus baik, itulah pada akhirnya lah di situ dia akan mendapatkan atau merasakan kebahagiaan, ya. Yang kedua yaitu as-sa'adah tadi. Jadi al-khair dan sa'adah. Maka kalau kita lihat dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan syariat ini pada akhirnya atau muara akhirnya adalah menjadikan seseorang itu baik dan bahagia. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, habis ngaji, ya, mungkin belajar, ya, ikut kajian segala macam, justru misalkan dia menjadi orang yang lebih banyak termenung, sedih, bukan itu yang diharapkan agama. Bukan, karena dia harus bahagia. Jadi agama ini, Bapak Ibu sekalian, menjadikan kita tuh harus bahagia hidupnya kita. Ya, jadi habis ikut kajian misalkan tuh malah justru susah senyum, ada yang nggak bener itu. Ya, habis ikut kajian malah justru terlalu banyak kesedihan misalkan, ya. Saya sedih, kenapa sedih? Kira-kira amal saya itu diterima atau tidak? Sedihnya betul, tapi kalau berlebihan dia menjadi penyakit. Itu maksudnya. Sampai Nabi kita SAW itu memberikan pedomannya kepada kita. Apa pedomannya? Pedomannya itu kita diminta oleh Nabi SAW dalam satu doa yang kita mungkin sudah sering dengar dan baca. Doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazn, ya, kan gitu kan. Kita berlindung pada Allah dari sedih, takut, malas, pengecut gitu loh. Karena sedih itu nggak boleh, ya, terlalu berlebihan dalam diri kita. Malas juga sama, takut juga sama, pengecut atau bakhil juga sama, nggak boleh. Jadi disitulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, menjadikan kita, ya, manusia ini menjadi makhluk yang mulia, ya. Mulia kenapa? Karena gak gampang sebenarnya jadi manusia, itu gak gampang. Jadi kita ini gak gampang. Kenapa gak gampang? Karena kalau kita sekarang bicaranya katakanlah malaikat saja, ya, kita tahu malaikat itu kan kerjanya ngapain? Ibadah aja, gak ada yang lain. Sujud, ya, bertasbih, ya, bertahmid, segala macam kerjaan ibadah itu dilakukan oleh malaikat. Dengan apa? Dengan seikhlas-ikhlasnya mereka, katakanlah versi malaikat, ya. Tapi yang menariknya apa?
Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu bahwa aku ingin menciptakan ya khalifah di bumi ini. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah malaikat diperintahkan Allah untuk ngapain? Untuk bersujud kepada manusia. Ya jelas malaikat protes. Ya, meskipun protesnya ini bukan protes, malaikat nggak protes, iblis yang protes. Tapi kalau malaikat nggak protes karena tugas mereka atau tujuan mereka diciptakan Allah beribadah. Ya, tentunya ini menjadi pertanyaan. Sampai akhirnya malaikat bertanya kan pada Allah, ya Allah, apa tujuannya atau maksudnya kau ciptakan makhluk yang bakal begini kata malaikat kan gitu ceritanya itu. Ya, sampai akhirnya kisahnya itu kan kita tahu bahwa iblis nggak mau sujud kan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau jadi malaikat gampang, tanda kutip ya bahasanya gitulah. Gampangnya kenapa gampang? Karena kalau malaikat itu diciptakan Allah tanpa apa? Tanpa nafsu. Ya, malaikat diciptakan Allah tanpa nafsu. Maka mereka beribadah, mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau berputar mengelilingi arsy-Nya Allah, segala macam aktivitas ibadah mereka tersebut mereka lakukan dengan sangat sukarela, gitu. Sehingga ya wajar mereka menjadi makhluk yang mulia. Tapi menariknya apa? Menariknya, kenapa sampai Allah perintahkan malaikat itu untuk bersujud kepada Adam, kan gitu kisahnya itu. Karena manusia itu, kita ini bisa jauh lebih baik derajatnya daripada malaikat. Kenapa? Karena kita punya ujian dalam diri kita yang Allah memang ciptakan langsung satu paket dengan jasadnya kita ini, yaitu apa? Nafsu. Itu sebabnya kita bisa jauh lebih mulia daripada malaikat, tapi kita justru malah kalau itu diikutin jauh lebih rendah daripada binatang. Pilihannya kembali ke masing-masing. Ya, kalau seorang itu mengikuti hawa nafsunya, ya, maka dia bisa jauh lebih rendah derajatnya dia, ya, daripada bahkan bukan dari malaikat, dari hewan sekalipun. Ya. Makanya itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla memberikan pedomannya kepada kita semua, ya, untuk bagaimana benar-benar kita itu menjalani proses ini tuh supaya sesuai dengan tujuan besar yang dua tadi, baik dan bahagia itu. Ya, contoh nih. Dalam sebuah hadis ya, Nabi mengatakan bahwa hadis qudsi, seingat saya, Allah bilang gini, wahai manusia, kata Allah. Ya, dari sini, dari pelajaran hadis ini kita akan dapat banyak sekali pelajaran. Kata Allah begini, wahai manusia, aku ciptakan engkau untukku, kata Allah. Satu kalimatnya. Allah situ mengatakan, wahai manusia, aku ciptakan kalian untukku, kata Allah. Yang kedua, Allah bilang apa? Dan aku ciptakan dunia untukmu. Gitu. Baik, sampai sini. Berarti dari situ pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kalau Allah mengatakan seperti itu, aku ciptakan kalian untukku, kata Allah, maka tugas kita di dunia ngapain? Ibadah. Oke. Tugas kita di dunia ibadah. Dan kita sering dengar ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Maka tugas kita di dunia itu adalah, atau tujuan kita hidup di dunia itu adalah Allah. Titik. Oke. Jadi tujuan kita di dunia. Jadi kalau sekarang, apa tujuan hidupmu? Jawabannya apa? Allah. Nggak ada yang lain. Terus dunia mau diapain? Dunia itu mau Anda kejar atau tidak, mau kita kejar atau tidak, sudah diciptakan untuk kita. Maka jangan jadikan dia tujuan.
Jadi kalau orang hidupnya terlalu banyak, kalau mungkin bahasa sekarang itu overthinking kali ya. Ya, kebanyakan yang dipikir itu kebanyakan tujuan. Sama juga dengan misalkan Anda dari Jakarta misalkan ke Semarang misalkan. Dari Jakarta Semarang itu kalau katakanlah kita ngelewatin tol atau tidak misalkan, pasti Anda akan melewati Indramayu, Batang, Pekalongan, Tegal segala macam kan gitu. Tujuannya itu Semarang. Kalau setiap jalan itu berhenti bentar, nongkrong di situ, katakanlah di Tegal berhenti, Pekalongan berhenti, Pemalang berhenti, akhirnya sampai Semarang capek nggak? Capek. Kebanyakan yang dipikir, kebanyakan yang dilihat, kebanyakan tujuan. Itu masalahnya. Jadi mulai sekarang kalau mau hidupnya tenang, ya, Anda sudah harus deklarasikan, ya Allah, tujuan hidupku adalah Engkau. Titik. Jadi nggak usah berhenti, ya, karena mau atau tidak, berhenti atau tidak, kita pasti akan melewati itu pasti. Kalau orang datang dari Jakarta ke Semarang, katakanlah pasti akan lewat Brebes, pasti akan lewat Pekalongan, Tegal, pasti lewat. Ngapain kita lama-lama di situ? Karena itu bukan tujuannya. Kalau sekedar menikmati saja tujuan itu, katakanlah misalkan kita nggak lewat tol, oke, lewat Tegal misalkan, oke, kelihatan gunungnya, lewat Batang kelihatan hutannya, misalkan kayak begitu. Itulah sebenarnya yang Allah inginkan, supaya apa? Nggak terlalu banyak tujuan. Jadi penyakit-penyakit orang di zaman modern saat ini, Bapak Ibu sekalian, itu salah satunya apa? Kehilangan makna hidup. Krisis makna hidup. Jadi nggak tahu hidupnya itu mau ngapain, tujuan. Dan ini sudah lama terjadi di dunia, apalagi dunia peradaban seperti Yahudi seperti sekarang ini. Gak tahu tujuan hidupnya apa. Akhirnya muncullah berbagai macam hal-hal yang keluar dari fitrahnya. Contoh. Ada istilahnya itu free child. Free child itu kalau dia kawin, kalau dia nikah, dia nggak mau punya anak. Ya kan? Padahal tujuan manusia diciptakan itu salah satunya tumbuh kembang dan berkembang biak. Itu dibuat dalam suatu syariat namanya pernikahan. Katakanlah kayak begitu. Jadi krisis makna hidup seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu berlanjut terus semakin dalam, sehingga ada orang yang ya hidupnya itu hanya mengerjakan rutinitas setiap hari. Ya, gak ngerti yang dia kerjakan itu tujuannya apa. Ya, rutinitas saja. Jadi orang tua, ngasih makan istri, ngasih makan anak, cari nafkah. Tapi di balik itu dia nggak tahu. Misalkan, jamaah sekalian pernah mikir nggak kira-kira, Anda diberi suami seperti yang sekarang, atau Anda diberi istri yang seperti sekarang, itu kira-kira tujuannya Allah apa? Kalau kita mikir, kita akan paham. Ya, pahamnya apa? Bisa jadi sang istri itu adalah ujian bagi suaminya, atau sang suami adalah ujian bagi istrinya. Kan gitu. Ujiannya kayak gimana? Contoh nih, ada seorang istri ya yang punya suami misalkan ya, yang punya suami marah-marah terus gitu kan. Gitu. Tapi sang istri sabarnya minta ampun. Ada kayak begitu. Jadi kita ini bisa jadi ujian bagi yang lain. Bahkan coba lihat, di antara keluarga kita sendiri saja, saudara-saudara kita itu ada yang menjadi ujian bagi saudara yang lain. Dan kadang-kadang kita salah menempatkan perasaan di situ. Contoh nih, ada 5 keluarga atau 6 keluarga. Yang pertama sukses, 2 sukses, yang katakanlah ya misal 3 sukses, kemudian 4 nggak sukses, 5, 6 ngomentari dia terus, kamu nih kenapa sih nggak berusaha, nggak berjuang gitu. Padahal dia dijadikan Allah di titik itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk melatih kesabaran saudara-saudaranya yang lain. Dan saudaranya itu punya tujuan untuk apa? Atau mungkin dijadikan
kondisi seperti itu untuk apa? Untuk menjadikan dia merasakan kasih sayang yang mungkin saudara yang kurang beruntung tadi itu tidak dapatkan atau belum dapatkan. Coba deh, pasti ada kayak begitu. Ya, tah saya, tah Anda semua, kita punya ujian masing-masing. Ya. Maka kalau Anda melihat seorang yang kayaknya orang itu hebat banget ya, sukses banget, kaya banget begini, mustahil hidupnya tanpa ujian, mustahil. Ya, karena dunia ini saja sebenarnya kalau dilihat memang dunia, kalau bahasa Quran dan beberapa ulama menyebutkan dunia itu ujian, tempat ujiannya kita. Ya. Nanti hasil akhirnya nanti kan di akhirat, di surga. Kan gitu. Nah, itu sebabnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita itu makhluk yang bukan cuman fisik saja untuk menjalani ujian ini, untuk ngetesnya kita. Kalau kita seperti malaikat hidup di dunia, waduh, Masya Allah, gak ada ceritanya mungkin apa ya, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup. Orang kerjaan kita ibadah doang. Makanya kalau sampai kita merasakan ya, iman itu kalau sudah sampai pada titik tertentu ya, ketika ada ujian yang katakanlah kita merasa tidak nyaman di situ, maka kalau udah level yang naik kelasnya iman itu, ujian itu akan menjadi sarana dia untuk bersyukur pada Allah, karena dengan ujian itulah iman dia bisa naik. Bukan disedihin, bukan katakanlah disesalkan, atau bukan bahkan mungkin berburuk sangka dengan Allah dengan ujian tadi. Ya. Nah, itu sebabnya jamaah sekalian ya, lagi-lagi saya sampaikan bahwa nggak mudah memang menjalani itu, tapi perangkatnya Allah sudah berikan kepada kita. Bahasanya itu mungkin softwarenya lah gitu loh. Ya, sudah Allah berikan. Apapun yang kita perlukan dalam hidup kita, tanyalah kepada Quran dan lihatlah kepada petunjuk baginda Nabi alaihissalam. Semua ada di situ, termasuk panduan-panduan para ulama. Ya, semua ada. Tinggal kita mau baca atau tidak, mau lihat atau tidak, ya, sehingga tadi ya, karena manusia, karena kita diciptakan Allah bukan hanya fisik saja, ada tiga, katakanlah Imam Ghazali menyebutkan ada tiga komponen dalam diri kita itu, ya. Komponen pertamanya adalah ruh itu, ruhnya kita, ya. Komponen pertama. Komponen keduanya adalah nafsunya kita. Ya. Yang ketiga adalah akal. Itu yang membedakan kita daripada makhluk yang lain dan membuat kita itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya kayak apa? Contoh begini. Anda tahu keledai? Bukan kedelai. Keledai, ya. Keledai itu sama kuda sama-sama hewan pengangkut barang. Kan gitu. Jadi zaman dulu kargonya itu pakai keledai sama unta. Tapi apa yang membedakan keledai sama kuda, maaf. Yang membedakan keledai sama kuda, kuda punya kecepatan. Itu. Ya. Kuda itu punya bentuk yang menyenangkan. Bahkan kuda itu punya suara yang menyenangkan juga. Ya. Sedangkan keledai disebutkan Allah, kalau Anda lihat nanti kapan-kapan lihat di YouTube ya. Suara keledai itu kayak apa? Kenapa saya sebutkan suara keledai itu kayak apa? Kita perlu tahu karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nanti lihat di YouTube. Ternyata memang suaranya jelek. Suara keledai itu memang apa ya? Ngeselin banget. Nanti jalan itu suara keledai. Ya, seperti itu. Nah, ruh itu ya, ruh kita ya, diciptakan Allah itu mereka punya karakter sendiri ya. Nafsu ya, atau jiwa itu ya, atau menyebutkan ruh itu juga ada menyebutkan kolbnya atau hatinya kita ya. Jadi nanti kita akan fokus ke hatinya saja atau ke rajanya saja ya. Jadi siapa pengendalinya di situ? Nah, itu dia. Maka para ulama banyak sekali menyebutkan kisah-kisah tentang bagaimana sebenarnya kedudukan
ya antara tiga hal tadi itu, ya, ruhnya, nafsunya, sama akalnya, ya. Jadi ilustrasi itu Bapak Ibu sekalian seperti ginilah. Jadi kalau Anda membayangkan, ya, kolbunya kita itu, ya, itu seperti raja. Itu dia. Nah, ini terminologinya atau definisinya kita harus pahami dulu supaya nanti selanjutnya baru akan paham. Ya. Jadi kolbunya kita itu atau hatinya kita itu seperti raja. Oke? Nah, tentara pembantunya itu, ya, itu ada yang tampak sama ada yang tidak tampak. Nah, gitu. Tentara yang tampak itu adalah organ-organ tubuh kita. Itu tentara yang tampak. Terus tentara yang tidak tampak itu apa? Kalau garis besarnya, ya, Imam Ghazali menyebutkan bahwa ada dua. Yang pertama syahwat dan amarah atau emosi. Itu tentara yang tidak tampak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ilustrasinya tuh nanti begini, kita jelaskan lagi begini, dalam bentuk ilustrasi yang lain. Jadi tubuh kita ini pengendalinya adalah bukan tangan, bukan mata, tapi sang raja. Raja itu siapa? Kolbu, ya. Nah, jadi raja ini menetap, ya, menetap dalam alam kerajaannya. Oke, dalam alam kerajaannya, dan dia negeri buat sang raja atau sang hati tadi. Itu ilustrasinya. Kemudian anggota tubuh kita, ya, anggota tubuh kita ini nanti di rumah dicatat dulu, nanti di rumah dipahami lagi, ya, karena sekarang mungkin agak sedikit liar-liaran, percayalah, ya, sudah mulai agak liar soalnya pembahasannya. Tapi kalau definisinya kita tidak paham, lanjutannya akan susah, ya. Tadi, jadi ibarat kata ada kerajaan, oke. Ada istananya, ada alam menetapnya. Oke. Nah, sang raja itu adalah kolbu. Oke. Kemudian lanjutannya apa? Tempat dia tinggal itu, ya, anggota tubuh itu, ya, itu boleh dibilang seperti, dan kekuatan yang tidak tampak namanya kekuatan batin. Nanti saya jelaskan kalau batin itu apa. Itu seperti pejabat dan petugas teknisnya. Sampai sini jelas? Oke, telan dulu lah. Ya, ini telan dulu. Lalu ada namanya Perdana Menteri. Oke. Perdana Menteri itu siapa? Perdana Menteri itu dia penasehat utama raja. Siapa dia? Akal dan kekuatan berpikir. Ya. Sudah 3 tadi kan? Akal dan kekuatan berpikir. Lalu ada polisi yang jagain. Siapa polisi yang jagain? Polisi yang jagain itu namanya amarah. Jadi amarahnya kita atau marahnya kita itu sebenarnya polisi. Tugas dia ngapain? Tugas dia mengendalikan budak. Budaknya siapa? Syahwat. Sampai sini paham? Oke. Kenapa polisi harus marahin? Harus mengawal, harus melindungi, dan harus menjaga. Sebab kalau si syahwat atau si budak, syahwat itu senangnya ngapain? Yang enak-enak aja. Makan banyak, kan gitu kan syahwat kan. Makan yang nggak enak, makan yang bukan yang sehat, makan yang enak gitu kan, belum tentu sehat ya. Itu kerjaannya syahwat. Maka syahwat harus ada yang mengendalikan. Ya. Siapa yang mengendalikannya? Amarah. Jadi marahnya kita itu sebenarnya polisinya kita. Cuman dalam syariat marahnya gitu Bapak Ibu sekalian itu dibatasin. Ya, supaya tampaklah kewibawaan sang raja. Gini maksudnya. Apakah Nabi kita SAW mengajarkan, kita sering dengarkan hadisnya itu la taqdab walakal jannah kan gitu kan. Tadi saya gitu kan. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, kau akan masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah memang kita nggak boleh marah? Boleh. Maka dalam syariat dikasih panduannya. Apa panduannya? Panduannya kalau marah, urusannya ketika agama kita dihina, dizolimi, dicaci gitu, itu harus marah kita.
Tapi di luar yang lain nggak boleh marah. Jadi ketika ada si adik atau kakak tadi yang punya saudara katakanlah yang masih mohon maaf misalnya agak berantakan, bukan di situ letaknya untuk marah sama dia. Dia butuh apa? Dia butuh kasih sayang. Dia butuh ilmu, dia butuh dipeduliin, dia butuh dikasih tahu, dia butuh dikawal. Bukan dia marah, kamu ini kebego banget sih. Kan gitu. Dikasih tahu kok nggak? Dikasih ini berantakan, ini berantakan. Katakanlah begitu. Bukan tempatnya marah di situ. Gitu loh. Maka Nabi kita menjelaskan. Coba lihat. Nabi kita tuh Masya Allah ya. Kalau kita lihat, saya kalau lihat bayangan kayak begini tuh membayangkan ada kisah yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar saat Nabi itu ada halakoh ya, ada katakanlah kajian seperti ini, tiba-tiba masuklah seorang Arab Badui. Lagi rame-rame kayak begitu, Arab Badui ngapain? Kencing dalam masjid. Kisahnya begitu. Ya. Apakah Nabi marah? Sahabat yang marah. Itulah kecerdasan emosinya Nabi itu tingginya minta ampun. Kenapa? Ya karena dipandu wahyu. Ya. Sampai Nabi bilang apa? Umar bilang, ya Rasulullah izinkan aku memenggal kepala dia. Jangan Umar, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba pipis di masjid sampai selesai. Akhirnya dia pergi keluar. Yahudi si Badui itu, Arab Badui itu. Nah Nabi nggak marah. Karena orang itu adalah orang-orang yang lemah akalnya. Gitu. Pelajarannya apa? Saya kadang-kadang geli-geli aja. Geli dan senyum-senyum aja ketika ada orang tua menumpahkan seluruh kemarahannya kepada anaknya yang masih lemah akalnya. Itu pelajarannya. Itu orang tua yang bodoh. Ngapain marah sama anak? Anak itu, apalagi yang masih lemah akalnya, pertanyaannya. Dari situ kita belajar lagi kan, anak yang lemah akalnya itu kapan? Anak yang di bawah usia tamyiz. Tamyiz nggak tahu pula kita. Taunya balik doang. Tamyiz itu dia belum balik tapi sudah tahu mana baik dan mana benar. Sebelum tamyiz itu, anak itu masih sangat lemah akalnya. Maka bukan saatnya atau bukan waktunya menumpahkan kemarahan kepada anak yang lemah akalnya. Gitu. Ya. Nah, jadi itu ilustrasinya begitu Bapak sekalian. Jadi tadi ada syahwatnya ya. Kemudian jadi ada amarahnya, ada polisinya ya. Dan seterusnya tadi ada tentara, perdana menteri dan penasihat. Jadi yang paling utama itu sebenarnya adalah ketika sang raja ini ya dikendalikan oleh perdana menteri dan penasehat yang terjaga dengan ilmu. Itu ya, itu sebabnya saya tuh akhirnya mencoba melihat sebenarnya kita ini ya, apa sih sebenarnya yang membuat kita itu kadang-kadang menjadi lemah. Sebenarnya bukan fisiknya kita tapi hatinya kita. Sang rajanya lemah ya. Maka raja ini juga punya penyakit. Kolbu ini kan punya penyakit ya, sebagaimana jasad itu ada penyebab penyakitnya, maka si raja ini juga ada penyebab penyakit. Apa penyebab penyakit raja ini yang menyebabkan raja itu menjadi lemah sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa memerintah di kerajaannya dengan baik. Yaitu tadi ya, ketika dia menuhankan nafsunya, ketika dia berbuat dosa, dia nggak banyak berbuat baik, maka sang raja akan menjadi sosok yang lemah. Itu kata Nabi SAW, dosa itu akan menutupi hatimu, kata Rasulullah ya. Awalnya titik hitam, sehingga akhirnya hatinya itu menjadi kelam. Dan dia tidak bisa lagi melihat dengan kacamata sang raja. Apa kacamata sang raja? Kacamata sang raja itu adalah kacamata, mungkin kalau bahasa kita kacamata batin. Itu yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Tuhanku, kata Umar. Ya. Bagaimana caranya Umar bisa melihat Tuhannya? Karena begini Bapak sekalian, kita hidup di dunia ini ya,
Allah tuh udah jelaskan bahwa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengakses Allah di dunia ini cuma satu, hati doang, gak ada yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, ya, hadis qudsi seingat saya, Allah berfirman begini, aku tidak termuat oleh langitku dan oleh bumiku, kata Allah. Aku tidak termuat oleh langitku dan tidak termuat oleh bumiku, tapi aku termuat oleh hati hambaku yang beriman, lemah lembut dan tenang. Yang pertama berarti beriman, lemah lembut dan tenang, itu kaidahnya. Oke. Maka ini dia nih. Kalau saya tanya Anda, mau nggak jadi penghuni surga? Mau lah. Caranya gimana? Beriman dan lemah lembut. Nabi mengatakan begini. Sebagian besar, ini lihat nih. Aku melihat sebagian besar orang masuk surga itu, kata Nabi, ya, itu bukan karena amalnya, ya, tapi karena apa? Akhlaknya dia. Jadi paling mudah dan menyebabkan seorang itu banyak masuk ke surga itu bukan karena amalnya, tapi karena akhlaknya. Oke, telan dulu itu. Sekarang kita terbang lagi ke kisah di mana ada seorang kayak begini juga nih kisahnya. Ini kalau Anda mau terapkan nanti bisa Anda terapkan. Lagi kayak begini Nabi bilang sebentar lagi akan masuk ahli surga, kata Nabi. Pernah dengar hadis itu? Masuk orang itu. Terus akhirnya hari kedua datang lagi. Nabi katakan sebentar lagi akan datang ahli surga, kata Nabi. Sampai 3 hari berturut-turut, Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi mengatakan itu. Terus ada sahabat yang penasaran, ini orang sebenarnya amalannya apa sih? Gitu. Kok sampai dia bisa disebutkan Nabi sebagai ahlu jannah atau ahli surga 3 kali berturut-turut? Singkat cerita dia ngineplah di rumah orang itu. Ya, singkat cerita dia ngineplah di rumah orang itu yang disebutkan Nabi sebagai pemimpin atau ahli surga. Dan dapatlah resepnya. Dapatlah resepnya. Apa resepnya? Resepnya sederhana banget. Dia bilang begini. Setiap malam, kata dia, sebelum aku itu tidur, kata beliau, aku maafkan semua orang yang pernah menzolimiku. Akhlak nggak itu? Akhlak. Modal itu doang. Ya, modal itu doang tanda kutip itu menyebabkan dia mendapatkan kalimat dari baginda Nabi SAW bahwa dia adalah penghuni surga. Jadi sekarang, ya, kalau Anda mau hidupnya tenang, bahkan Anda mau langsung bisa mengakses, ya, katakanlah surganya Allah di kehidupan dunia, salah satu amalan hati, lihat, salah satu amalan hati yang kita mulai sekarang itu harus banyak-banyak kerjakan adalah apa? Memaafkan. Maafkan. Siapa yang dimaafin? Semua dimaafin. Ya. Tapi kan, nggak usah pakai tapi. Tapi kan, nggak usah pakai tapi. Anda akan jadi, kalau bahasa Arab, samih atau robih. Maafkanlah dan jadilah pemenang, kata pepatahnya. Tapi, jadi kalau nanti malam nanti tidur, ya, Anda ingat-ingat tuh si fulan, si fulana, siapa gitu. Dan bagaimana teknis memaafkannya? Ya, teknis memaafkannya Anda sebut nama dia, ya Allah, aku maafkan dia karena Engkau. Ya, aku maafkan dia karena Engkau. Sebut, benar-benar disebut nama dia. Terus ngetesnya gimana? Ngetesnya sang raja kita masih sakit atau tidak? Ngetesnya begini, saya ajarin. Anda sebelah mungkin ada orang namanya si fulan gitu, itu fulana gitu kan. Kan kalau kita masih marah, nama dia disebut agak nggak enak di hati kan? Betul kan? Itu berarti raja kita masih sakit. Makanya zaman sekarang kata guru saya, dia kata gini,
Sekarang itu sebenarnya banyak ODGJ. ODGJ itu kalau bahasa di kedokterannya orang dengan gangguan jiwa. ODGJ versi modern. Ya, orang kalau bahasa saya mungkin orang dengan jiwa yang terganggu. Salah satu contohnya apa? Itu penyakit seperti overthinking gitu kan. Semua dipikirin sama dia. Ya, semua dipikirin. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini, semua dipikirin. Akhirnya yang menderita siapa? Kita sendiri. Bukan. Oke, jelas itu yang menderita kita. Tapi bahasa yang menderita nanti siapa? Raja. Itu raja udah kena menderita itu. Organ. Gitu kan? Yang orang sekarang bilangnya, oh ini penyakit karena stres. Itu kalau kita buka lagi, bukan cuman sekedar bahasanya stres. Tapi ada emosi apa yang mengganggu sang raja sehingga sang raja ini tidak bisa memerintahkan anggota tubuhnya melakukan itu dengan benar dan baik. Kan harusnya bisa. Contoh nih, tangan saya nih. Kalau akal saya nggak kuat, misal lah ya. Contohnya misalkan kalau akal saya nggak kuat, raja saya sakit, nafsu saya mendominasi, maka tangan saya ini bukan melakukan kebaikan, tapi dia akan melakukan dosa, mencuri misalnya. Itu dia. Apalagi misalkan, kaki saya misalkan, kalau raja saya sakit, akal saya sakit, iman saya masalah, maka kaki itu harusnya melangkah ke tempat-tempat yang baik, atau melakukan pekerjaan yang baik, tapi dia melangkah ke tempat yang tidak baik. Gara-gara apa? Gara-gara rajanya sakit. Disitulah sebenarnya letak ya iblis itu masuk, ya mengganggu sang raja itu dengan was-was, dengan cemas, dengan segala macam yang membuat sang raja ini akhirnya tidak dikendalikan oleh akalnya dan ilmunya dan imannya, tapi dikendalikan oleh nafsu. Gitu. Ya. Jadi dari sini pelajarannya apa Bapak sekalian? Jadi pelajaran pentingnya apa? Pelajaran pertama, bahwa raja itu punya penyakit, atau hati itu punya penyebab penyakit. Apa penyebab penyakitnya? Ada banyak, puluhan. Ya. Sombong tuh sakitnya raja tuh. Dengki, hasad, dendam, buruk sangka, itu semua penyakit. Berarti, nah lihat. Mohon maaf nih, kalau dari apa yang saya pelajari, orang-orang yang punya penyakit lama, kita sebutnya penyakit kronik degeneratif kalau bahasa modernnya. Coba Anda telusuri kira-kira. Ya. Ini orang sebenarnya penyakit rajanya apa? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena kalau sudah sekian lama organ tubuh menderita, maka sekian lama itu pula sang raja derita. Baik, saya ceritanya begini. Biar ibu bapak paham. Kapan hari itu ada dalam waktu dekat inilah, ada seorang yang konsul ke saya. Dia punya anak, ya, dia punya anak, umurnya baru, seingat saya itu baru 5 tahun apa 6 tahun gitu. Lihat, 5 tahun 6 tahun. Dan anak ini punya penyakit yang namanya sindroma nefrotik. Bahasa kitanya udahlah gampangnya ginjalnya bocor. Ya, umur berapa? 5 tahun. Saya tanya sama ibunya, ibu, apa yang ibu lakukan pada anak ibu? Saya tanya gitu. Ya, anulah dia, keluarlah dia. Anak itu sering dimarahinnya. Dalam bentuk bahasanya adalah penganiayaan kalimat dan kata-kata, sehingga rajanya habis wibawanya. Ya, maka hati-hati kalau Anda
atau kita punya anak, lalu anak itu nggak kuat ya, rajanya nggak kuat, lalu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia merasa teraniaya, merasa terzolimi, merasa terhina. Contoh, tuh lihat kakakmu tuh sudah selesai 30 juz, kamu kapan? Contoh, hati-hati. Judulnya kalimat pengen memotivasi, tapi kalimat itu membuat dia terhina. Apa yang terjadi berikutnya? Kalau kalimat itu terus diucapkan, pokoknya 3 tahun selesai ya 30 juz ya, nah, misalkan kayak begitu, maka anak itu akan hidup dalam penganiayaan kalau dia nggak kuat ya, dan dia merasa tersiksa dan katakanlah terbebani dengan itu, maka pasti akan ada konsekuensi dengan organnya, pasti ada itu. Jadi hati-hati dengan kalimat kata-kata itu ya. Terus saya bilang sama dia, sama ibu itu, saya bilang, terus apa yang saya harus lakukan? Dia tetap kasih, dia sebutin lah, dok saya udah kasih ini apa, akar alang-alang, serai segala macam. Gak bisa ya, karena Anda mau belajar di dunia pengobatan manapun, kalau sang raja belum diperbaiki, sang raja belum diobati, sang raja belum tenang, maka akan berat proses penyembuhan itu. Situ. Jadi kalau ada orang yang mau apa ya, mungkin ada orang sakit sudah cukup parah, sebenarnya bukan, bisa jadi yang sakit bukan jasadnya, bukan anggota tubuhnya, yang sakit apanya? Ya, kolbunya atau sang rajanya itu. Maka yang pertama kali lakukan apa? Hilangkan dulu itu. Berarti ini, misalkan ya, Anda bertemu dengan orang yang kena penyakit atau masalah jantung. Pertanyaan berikutnya, apakah jantung itu punya emosi? Punyalah. Jadi semua organ kita, organ tubuh kita itu, ya kita dalam dunia pengobatan, ya bukannya modern ya, karena modern nggak bisa nyampur di situ, ya itu punya emosi semua, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Allah lihat dari diri kita itu bukan amal kita. Allah tidak lihat amal kita, tidak lihat apalagi tampang kita, apalagi hartanya kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat apa? Hati. Dan sekarang pertanyaannya, hati seperti apa atau raja seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala bisa atau kita bisa gampang berkomunikasi dengan dia? Tadi jawabannya, hati yang bebas dari hasad, hati yang bebas dari dengki, ya, hati yang bebas dari semua penyakit-penyakit hati. Kalaulah penyakit hati itu ada, dia segera beristighfar, dia segera minta ampun pada Allah, dan dia segera bertobat kepada Allah untuk hati itu dibersihkan lagi oleh Allah dengan satu dengan satu resep. Nah, ini. Jadi kalau Anda mau bebas hasad, bebas dengki, ini ulama menyebutkan begini. Jadi kalau Anda mau bebas hasad, bebas dengki, obat yang paling, ya sebulan mungkin obat ya. Ini mic berat ternyata. Pegel. Tidak apa-apa, bersabar. Jadi ulama itu menyebutkan bahwa kalau kita mau bebas hasad dan bebas dengki, ya, maka jawabannya adalah, atau resep paling sederhananya adalah, ikhlaskan semua amal baik kita yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, kita murnikan karena Allah dan tidak berharap apapun dari selain Allah atau sesuatu yang mengotorinya. Itulah ikhlas. Wuih, keren. Ya, keren banget. Kalau udah sampai ke titik itu,
Jadi Anda misalkan sebagai suami atau istri, katakanlah istri dia ngasih minum suami, dia nyiapin makan suami segala macam, mau suaminya terima kasih alhamdulillah, nggak terima kasih alhamdulillah. Sama juga dengan istri suaminya. Tugas suami apa? Ada dalam Quran. Tugas istri apa? Ada dalam Quran. Dan dia lakukan itu semata-mata bukan karena berharap terima kasih, bukan karena berharap penghargaan, apalagi balasan. Gitu. Sehingga yang terjadi apa? Ada hubungan langsung dia dengan keikhlasan itu kepada Allah dari hati tadi, sehingga membuat orang-orang kayak begitu, apa yang terjadi? Salah satu efeknya adalah doanya mustajab, gampang dikabulkan Allah. Oke, saya ceritakan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Apa ceritanya? Pernah dengar kisah Nabi bercerita kepada kita, ada 3 orang yang terperangkap di gua lalu tertutup batu, gitu kan? Apa yang mereka lakukan untuk menggeser batu itu? Nggak bisa digeser pakai tenaga mereka. Yang satu ngomong, ya Allah, jika aku dulu menggaji karyawanku karena engkau dan sekarang dia sudah punya harta yang banyak, saya kurang lebih gitu ceritanya, dan aku lakukan itu ikhlas karena engkau, maka geserlah batu ini. Allah geser, tet. Yang kedua, bakti dia sama orang tua, betul kan? Yang ketiga apa? Yang ketika ada seorang yang diajak berzina, saya ingat saya, kisahnya begitu, geser batunya. Ya, maka kalau kita bicara tentang kehidupan di dunia ini, Allah tuh sudah jelaskan bahwa amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas karena Allah, nggak ada yang lain. Ya, ikhlas dulu. Maka sholat kita tidak akan diterima kalau sholatnya bukan karena Allah. Anda datang ke sini ibadah, pahala, amal. Tapi kalau Anda datang ke sini karena sesuatu yang mengotori amal ini, maka tidak akan diterima amal Anda. Mau Anda datang pakai angkot 15 kali nggak diterima. Karena tadi saya dengar katanya ada yang datang naik angkot 3 kali, 4 kali gitu kan. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Maka Anda datang ke sini harus ngapain? Harus ikhlas. Ngapain ke sini? Banyak. Sekarang begini, saya kasih clue supaya Bapak Ibu paham. Ya. Di surga itu, ya, ada tempat yang atau mimbar dari cahaya, kata Allah, kata Rasulullah. Ya. Mimbar itu tidak diberikan Allah kepada orang-orang, ya, tidak diberikan kepada para nabi, para rasul, para syuhada, anbiya, aulia, enggak diberikan kepada mereka. Pertanyaan, diberikan kepada siapa mimbar itu? Nabi menjelaskan, ya, mimbar itu diberikan Allah, mimbar cahaya. Jadi bayangannya itu susah kita menjelaskan dengan kalimat kita, ya. Mimbar cahaya itu kayak apa? Dan orang-orang yang di situ orang-orang yang bercahaya, wajahnya, badannya, pakaiannya, kata Nabi SAW. Terus ditanya, lalu mimbar itu diberikan pada siapa ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan, mimbar itu diberikan Allah kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau Anda nih datang ke sini nih, ya, niat pertama Anda karena Allah, bukan misal harusnya itu. Yang pertama, niat yang kedua apa? Ya Allah, saya mencintai semua orang yang datang ke masjid ini di hari ini, yang engkau langkahkan kakinya ke masjid ini, dan aku mencintai semuanya mereka karena engkau, maka Anda dapat mimbar itu. Semudah itu. Tuh, 2 tuh udah dapat tuh. Ketiga apa? Misalkan Anda datang ke sini mau memakmurkan masjid Allah, bisa juga. Tanya, bukan karena siapapun atau apapun, bukan. Ya, itulah derajat yang tertinggi dari satu amalan atau resep tertinggi atau terbaik untuk mengobati sang raja. Oke, baik. Kita sekarang bicara lagi tentang Nabi Ayub. Lama nggak sakitnya? Lama, hampir 20 tahun kan.
Orang-orang kayak begini ya, manusia-manusia seperti nabi, para nabi dan rasul itu Bapak sekalian, itu mereka orang-orang yang memang punya level iman ya, punya level ilmu, punya level hikmah, punya level akal, punya level atau kekuatan fisik yang tidak sama kayak kita. Tapi kita bisa dapat pelajaran di situ. Waktu Nabi Ayub sakit itu dan istrinya berkata pada beliau ya alaihissalam, kan Nabi Ayub bilang sama istrinya ya, atau istrinya bilang sama Nabi Ayub kan, cobalah kau berdoa, kata-katanya. Kan kau nabi, doa nabi kan mustajab. Tapi karena orang ini adabnya, lihat, adabnya sama Allah itu sangat tinggi, dia tanya sama istrinya, coba kemari, coba kita hitung dulu, kata dia. Antara waktu kita ya, antara waktunya kita diberikan kenikmatan sama ujian yang Allah berikan ini, itu lebih lama yang mana? Dihitung-hitung ternyata masih lebih lama nikmat. Akhirnya minta pun sungkan. Minta apa? Minta disembuhkan dari penyakit itu sungkan. Sehingga kalimat yang muncul di surat Anbiya, Al-Anbiya itu, nanti Bapak Ibu lihat surat itu. Doanya Nabi Nabi Ayub di atas, kemudian yang kedua itu doanya Nabi Ayub di baris yang ke, atau di baris yang ke tengah, dan yang terakhir adalah doanya Nabi Zakaria. Nah, lihat. Ada sesuatu yang menarik di situ kalau Bapak Ibu mau tadabbur. Yang pertama kan doanya Nabi Ayub di atas. Saya lupa di ayat berapa ya. Nabi Ayub bilang sama Allah kan, Robbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin, kan gitu. Lalu kata Allah, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Setelah kalimat Nabi Ayub bilang sama Allah, ya Allah aku ini sakit dan engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nggak ada kata ya Allah sembuhkan sakitku, hilangkan penyakit kulitku, nggak ada. Yang muncul adalah keikhlasan Nabi Daud dengan sakitnya itu. Yang kedua, doa para nabi itu yang direkam Allah dalam surat Al-Anbiya itu, di satu halaman itu adalah doanya Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh. Terus kata Allah di situ apa? Fastajabna lahu. Dan kami segera setelah itu, setelah dia doa itu langsung dikabulin. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doanya Nabi Zakaria. Apa doanya? Rabbila tazarni farda wa anta khairul warisin. Kalimat setelahnya itu coba lihat, buka mushafnya kalau mau lihat. Semuanya doa tadi fastajab, dan segera kami kabulkan permohonan mereka. Gara-gara apa? Gara-gara keikhlasannya mereka dan gara-gara adabnya mereka dengan Allah. Jadi kita ini ya, kalau mau doanya mustajab gitu loh, maka mintalah kepada Allah agar mengikhlaskan ya niat kita beramal baik, beribadah semata-mata karena Allah. Lalu mintalah juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hatinya kita. Ya. Atau mengembalikan hati ini kepada Allah, ya. Dalam bentuk kita mengatakan ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Seperti itu. Maka dengan ini saja satu resep aja, hilang semua tuh. Coba lihat, ya Allah aku ikhlas. Itu ya, misalkan ada orang yang dia punya dendam, misalkan dia punya dendam, dia punya hasad, dia punya dengki, lalu dia mengatakan pada Allah, ya Allah aku ikhlas apa yang dia perbuat kepadaku dan aku maafkan dia karena anda lihat nanti kalau lagi pada situ anda zep gitu kan, hati anda zep, udah hilang bang gitu kan, berdoalah saat itu. Berdoa apa aja anda doain deh, termasuk orang itu. Saya beberapa waktu lalu bertemu dengan seseorang yang masih muda lah, mungkin dibilang umurnya tuh 30 tahunan. 30 tahun, dia kena penyakit cukup berat,
ya, laki-laki pula. Terus ujung-ujungnya ya ada resep saya kasih, begini-begini, makan ini, makan itu ada. Tapi saya bilang sama beliau begini, saya bilang, sepanjang kamu nggak maafkan si fulan, saya nggak sebut siapa lah, atau si fulan, ya, saya bilang itu sama dia, maka penyakit ini akan susah diobatin, saya bilang. Ya, makanya kan kenapa judul kajian kita hari ini, obati dulu rajamu, gitu. Sampai akhirnya saya bilang begini, kalimat tadi saya pakai, samih antar robeh, maafkan dan jadilah pemenang. Saya tahu yang orang yang dia marah dan dendam atau benci itu saya tahu. Saya bilang sama dia, kalau nanti sudah hatimu tenang, saya bilang, ya, kamu datangin dia, kamu salami dia, kamu bilang sama dia, terima kasih atas pelajaran hidup yang berharga dari Anda buat saya. Saya bilang itu sambil kamu tersenyum dan nggak ada perasaan yang sifatnya itu dongkol, nggak ada lagi, udah habis. Saat itu kamu menang. Berat gak? Berat. Berat, sejadi-jadinya berat. Tapi mana lebih berat Bapak Ibu sekalian kalau Anda bayangkan sosok Nabi, ya kalau kita belajar Nabi tentunya teladan yang terbaik. Saat Nabi benar-benar terpukul ketika melihat Hamzah radhiyallahu anhu, ya, dibunuh oleh seorang budak, ya. Lalu hatinya Hamzah itu kan diobok-obok sama Hindun itu kan, mau diambil, mau dimakan sama dia kan. Tapi akhirnya Nabi maafkan dia. Sampai Nabi katakan bahwa yang dibunuh, kalau nggak salah, nggak salah di situ, yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga, kata Nabi. Kenapa? Karena yang budak yang membunuh Hamzah itu akhirnya dia bertobat masuk Islam, dan dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan belati yang sama, nabi palsu itu. Sirahnya nggak begitu, saya ingat saya. Gitu. Jadi ya ngapain lama-lama hati atau sang raja ini dibikin sakit terus menerus? Ngapain? Nggak ada gunanya. Toh hidup sebentar. Ya, maka ya pertanyaannya, ya, bagaimana caranya supaya raja ini, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana caranya supaya raja ini kokoh, gitu. Bagaimana caranya supaya raja ini menjadi raja yang bijak, bagaimana supaya menjadi raja yang sehat selalu, kan gitu. Ya, maka jawabannya letaknya di dua hal ini sebenarnya. Kalau mau sang raja ini kokoh dan kuat, maka kuatkan imannya. Iman yang paling utama apa? Keyakinan kepada Allah. Itu yang paling utama. Ya. Keyakinan pada Allah itu kalau diurai lagi, salah satunya apa? Berbaik sangkalah kepada Allah dalam semua urusan kalian. Itu amalan yang paling baik. Mulai sekarang, berbaik sangka. Jadi kalau ada orang, ya, atau mungkin seseorang yang hidupnya itu katakanlah ya mungkin terus menerus dikasih masalah sama Allah, saya katakan berbaik sangkalah dengan Allah. Karena mustahil keadaan dalam hidup kita itu tidak dalam pengawasan dan pengendalian Allah, mustahil. Berarti yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya adalah takdir Allah, kan gitu. Kalau sudah kayak begini yang terjadi apa? Kita nggak pernah, oke lah, ini katakanlah masalah, ini masalah, tapi baik sangka dia sama Tuhannya tidak berkurang sama sekali. Ini amalan berikutnya yang sangat baik yang harusnya kita mulai sekarang itu perbanyak. Apa itu? Husnuzon billah. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Ya, seperti itu. Apalagi kita bisa lakukan dengan untuk menguatkan sang raja supaya bebas dari segala macam hal-hal yang membuat sang raja sakit. Kuatkan akal kita dengan apa? Dengan ilmu. Ya, kuatkan akal kita dengan ilmu sehingga nanti si budak-budak tadi itu, si syahwat-syahwat tadi itu, ya, itu kita bisa tempatkan mereka pada tempat yang sebenarnya. Contohnya agak sensitif, tapi tidak apa-apalah.
wanita, Anda semua di ruangan ini yang wanita, karena Anda diciptakan Allah sebagai makhluk rasa, bukan makhluk logika, maka Anda akan terdominasi oleh rasa, gitu. Dan itu bukan hal yang buruk, itu fitrahnya kayak begitu. Maka dalam Islam, ya, wanita itu kalau dia mau kuat rasanya itu dan terbimbing oleh syariat, maka yang dia harus lakukan adalah kuatkan juga fitrah dia sebagai makhluk yang penuh kasih sayang. Itu poinnya. Berarti dalam hal ini semua hal-hal yang berhubungan dengan rasa tadi itu, ya, apakah dalam hal ini misalkan itu bisa kita kendalikan? Bisa. Asal tahu apa ya? Tahu kaidahnya. Contoh begini. Bolehkah Anda cemburu? Wajib cemburu. Bolehkah suami cemburu? Wajib cemburu. Bahkan cemburu dalam urusan rumah tangga suami istri itu efeknya kalau nggak benar fatal, bisa menyebabkan masuk neraka. Contoh, seorang suami yang nusyus itu dia tidak ada cemburu terhadap istrinya, maka bau surga aja dia nggak akan cium. Urusan cemburu loh. Terus pertanyaannya, cemburu seperti apa yang dimaksud dalam syariat itu yang Allah inginkan? Ya, dan apakah juga dalam hal ini Allah itu cemburu? Iya, Allah itu cemburu. Nah, lihat di sini. Maka Allah itu cemburu kalau apa? Kalau ngelihat sang hamba bermaksiat, itu Allah cemburu. Allah itu cemburu kalau melihat sang hamba melakukan dosa, itu Allah cemburu. Maka kalau bicara cemburu yang tepat secara syariat, ya, bukan cemburu yang tidak pada tempatnya seperti sekarang ini, bukan itu. Tapi cemburu kalau apa? Kalau yang dicintainya berbuat sesuatu yang melanggar syariat, itulah cemburu. Ya, baik. Saya cerita begini. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian mencintai kita. Allah itu mencintai kita, menyayangi kita. Dan cintanya Allah kepada kita itu cinta yang tidak pernah berharap apapun dari kita, tidak pernah. Mau kalian ibadah silakan, mau nggak ibadah pun silakan. Bahkan mau kalian berbuat maksiat pun, aku tetap mencurahkan kasih sayang ini pada kalian. Apa buktinya? Saya kadang-kadang mikir kalau seandainya kita ngerti betapa sayangnya Allah dengan kita, jamaah sekalian, maka malu kita bermaksiat. Seandainya satu hari ini, dalam satu hari itu ada mungkin sebulan mungkin kandungan oksigen yang kita hirup misal aja 99% tiap hari. Nih, gratis nih. Gitu. Lalu sang hamba tadi maksiat pada Allah, satu maksiat 1% Allah ambil. Satu maksiat 1% Allah ambil. Satu maksiat membuat denyutan jantung kita atau detak jantung yang normalnya katakanlah 70 kali per menit itu Allah kurangi, habislah kita. Itulah bukti bahwa cintanya Allah kepada hambanya, kepada kita itu bukan cinta yang transaksional. Dia tidak ada balas, dia tidak mengharap balasan sama sekali. Ya, gak berharap balasan sama sekali. Maka, nah ini resep berikutnya. Kalau Anda mau sang raja ini ya selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, maka penuhi hati kita, penuhi rajanya kita itu dengan cinta dan kasih sayang. Itu resep yang kedua. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai derajat itu katakanlah. Bahkan
kita bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Sekarang begini, logikanya begini. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira amalan kita ini, kalau ibu-ibu misalkan, amal ibadah kita dibandingkan amal ibadahnya Aisyah radhiyallahu anha, kira-kira jauh. Nggak usah dibayangin lah ya. Jauh banget kan? Jauh banget. Amalan yang bapak-bapak katakanlah saya ini dibandingkan dengan amalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kira-kira gimana? Ya nggak usah dibayangin. Kata Nabi bilang begini, coba. Ini bayangin. Nabi bilang begini. Nabi katakan, kalaulah iman umatku ditimbang, lihat imannya Abu Bakar ya. Kalaulah iman umatku itu ditimbang, kata Nabi SAW, dan dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, seluruh iman umatku ditimbang mulai dari saat aku sekarang hidup sampai kiamat nanti, dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Gak ada apa-apanya gitu. Itu satu Abu Bakar. Berarti kan mustahil kan kita menyaingi ibadahnya beliau kan? Mustahil. Tidak mungkin. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mau dekat sama orang seperti itu? Maka Nabi mengatakan apa? Nabi katakan begini, seseorang itu, lihat, akan bersama dengan orang yang dia cintai. Tanpa kita bisa beramal kayak dia, tanpa kata kita nggak bisa ramal sama dia, tapi kita pengen sama dia, maka kata Nabi SAW apa? Cintailah orang ya, yang mungkin bahasa kita tuh cintai orang yang amalnya jauh lebih baik daripada kita. Kalau kau ikhlas cintanya karena Allah, maka engkau akan bersama sama dia. Sekarang saya tanya kepada Anda, siapa manusia yang paling Anda cintai? Muhammad. Kalau manusia pasti Rasulullah ya. Maka kalau Anda sekarang mengatakan dalam hati Anda ya, dalam ketulusan ikhlas niat kita karena Allah, lalu Anda katakan, ya Allah, aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi diriku sendiri, ya Allah. Aku mencintainya, ya Allah, melebihi suamiku, istriku, anak-anakku, dan apapun di dunia ini. Modal mencintai, maka kata Nabi SAW, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Mustahil lalu sekarang di tengah zaman seperti sekarang ini ya, kita bisa beramal seperti orang-orang soleh zaman dulu yang mereka jauh dari berbagai ujian, masalah seperti kita. Kita baru sebentar lihat handphone mungkin sudah dosa kita. Baru sebentar ketemu teman yang katakanlah toksik misalkan, sudah masalah kita. Itu mustahil. Kalau Allah memberikan cinta itu ya kepada kita untuk apa? Untuk kita bisa masuk surga dengan cinta itu. Maka Umar itu pernah berkata, atau dinasihati Nabi, ya Umar, kata Nabi, tidak akan sempurna imanmu, tidak akan sempurna iman seseorang kalau Allah dan aku tidak dia cintai melebihi apapun, bahkan diri dia sendiri. Itu cinta. Maka kalau bab cinta ini bahasan kita jadikan sebagai kekuatan dalam diri kita, Masya Allah, tabarakallah ya, hidup kita akan produktif. Hidup kita akan penuh dengan amal kebaikan, wallah. Tapi zaman sekarang orang-orang itu kadang-kadang begitu susahnya hatinya itu mencintai kebaikan, bahkan kebaikannya susah dicintai. Bab cinta atau tema cinta ini kalau kita pakai, subhanallah ya, kalau Anda tahu kalimat
dalam surat Ar-Rum yang sering dipakai orang ketika menikah. Allah di situ mengatakan, dan salah satu ayat kami, kata Allah, adalah kami berikan pasangan buatmu, kan gitu kan. Akhirnya kalimat itu atau ayat itu berlanjut menjadi kata-kata sakinah, mawaddah, warohmah, kan gitu. Atau di hadis ya seperti itulah. Maka Allah tidak di situ menggunakan kata-kata mahabbah, tapi Allah pakai kata mawaddah. Apa bedanya mawaddah sama mahabbah? Ini pelajaran penting, ya, terutama kalau kita berumah tangga, ya. Rumah tangga itu Bapak Ibu sekalian bukan cuman dibangun atas dasar cinta. Karena cinta itu pasti akan memudar, apalagi urusannya sama makhluk. Tapi rumah tangga itu dijadikan Allah sebenarnya, atau kalimat yang dipakai Allah di situ mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah ekspresi cinta. Berupa apa? Berupa kasih sayang. Maka cinta itu kalau dia sudah menjadi cinta yang bukan transaksional, itu maksudnya cinta yang berharap apa dan balasan lah gitu, ya. Maka ekspresi dari cinta seperti itu adalah kasih sayang. Jadi kalau ada seorang atau orang tua yang melarang anaknya mengambil mainannya dia, ya, melarang mungkin dengan kata yang keras, tegas, tapi bukan marah, katakanlah kayak begitu, di tengah jalan, itu bukan karena orang tua itu nggak sayang sama anak, tapi itulah ekspresi cinta dari orang tua kepada anak. Gitu. Jadi kita ini, ya, kalau kita mau lihat bagaimana keadaan hidup kita selama ini, Ibu sekalian, yang Allah minta itu cuman apa? Sembahlah aku, kata Allah. Nyembah Allah itu dengan apa? Dengan cinta. Nyembah Allah dengan apa? Dengan ikhlas. Kalau Anda sudah tahu kayak begini, ya, bentuk cinta atau katakanlah balasan terbaik hidupnya manusia itu di dunia, kita mungkin mengatakan itu kan masuk surga, kan? Bukan. Balasan kita itu nanti, ya, kalau seseorang itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengerjakan semua dengan ikhlas karena Allah, bukan cuma surga, tapi apa? Tapi menatap wajah Allah di surga nanti. Itulah kenikmatan tertinggi seorang beriman ketika nanti di surga, bukan di surganya. Maka kalau pelajaran Isra Mi'raj itu kita ambil, apa kenikmatan tertingginya Nabi SAW ketika di Mi'rajkan Allah? Kan melihat Allah, kan? Ada yang mengatakan dengan tabir, tertutupi cahaya, apapun itu, tapi bahasanya melihat Allah gitu. Itu kenikmatan tertingginya Nabi, melihat wajah, melihat Allah dalam bentuk cahayanya, katakanlah begitu. Allah pengen kita melihat Dia. Allah pengen lihat. Allah pengen kita melihat Allah sehingga muncul apa? Muncul kasih sayang, muncul cinta, muncul akhirnya kita merasa apa? Bahwa hidup kita itu dikendalikan sama Allah, bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Maka Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah, dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru bumi, langit ini, dan di dirimu sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar, kata Allah. Ya. Terus bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah? Setelah Nabi melihat Allah kayak begitu, Bapak sekalian, ya, dalam peristiwa Mi'raj itu, apa perintah yang Allah berikan pada Nabi SAW? Salat, kan?
sholat. Maka sholat itu ya adalah bentuk kecintaan tertingginya Allah kepada kita. Saking tingginya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, kalau kau ada masalah, kata Allah, kalau kau ada sesuatu yang menggelisahkan hatimu, ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Makanya ulama-ulama itu, ya, kalau mereka sholat itu, ya mereka menikmati sebagai bentuk mi'rajnya mereka ke langit. Makanya Nabi mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya, terbangnya kita ke langit. Ya. Kenapa kita bisa atau tidak merasakan dekatnya Allah ketika sholat itu? Karena kita nggak tadabburi sholat itu sebenarnya tujuannya apa, yang Allah inginkan dari kita sholat dengan sholat itu apa gitu loh. Sampai Allah jadikan ya cara meminta pertolongan kepadanya itu dengan sholat gitu loh. Coba kita pikir itu kan, karena kita nggak tadabbur gitu loh. Kita nggak menjadikan sholat itu katakan sebagai surganya kita di dunia ini untuk kita merasakan dekatnya Allah kepada kita. Rukunya rukunya tidak kita nikmati, sujudnya tidak kita nikmati, takbiratul ihram kita tidak nikmati, semua bacaannya kita nikmati, nggak ada rasa di situ. Subhanallah. Seberapa lama kita lalai? Karena itu kan yang Allah jelaskan kan. Fawailul lil musallin, kata Allah. Itu teguran buat kita. Gak ada cinta dalam sholatnya, gitu loh. Gak ada rasa dalam sholatnya, sehingga paket sabar dan sholat itu gak menjadi obat buat sang raja. Ya, jadi kalau kita merenung bentar gitu ya, kehidupan kita ini, Ibu sekalian, maka kadang-kadang mungkin bahasanya itu malu kita minta banyak-banyak sama Allah. Ya, udah dikasih hidup kayak begini udah luar biasa. Gak ada modal. Kita hidup gak ada modal loh. Apa modal kita? Gak ada. Harta kita titipan. Mata kita punya Allah, hidung kita punya Allah, semua punya Allah. Gak ada yang punya, gak ada yang kita miliki. Satu pun gak ada yang kita miliki. Gitu kok sombong gitu loh. Kok sok gitu kan? Apa yang mau dibanggain? Gak ada. Makanya Allah udah bilang kan, Allah nggak lihat rupa, mau kok cantik kek, mau kok ganteng kek, mau gini kek, mau itu kek, Allah nggak lihat. Sepanjang apa? Hatinya tidak baik gitu loh. Maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedomannya kepada kita. Apa pedomannya? Pedomannya itu sebenarnya yang jadi terus pertanyaannya gitu kan, pertanyaannya bagaimana cara menjaga dan mengobati hati ini gitu kan, supaya hati itu terus connect sama Allah gitu. Maka jawabannya yang paling mudah ya Quran, gak ada yang lain. Ya, saya kemarin ya beberapa waktu baru kemarin bertemu dengan seorang ustadz, ya minta nasihat sama beliau, panjang lebar saya cerita. Ini pelajarannya, kalau buat catat ini bagus banget ya. Jadi ada jamaah beliau itu, beliau cerita tulang ekornya itu sudah berantakan lah gitu kan, sakitnya minta ampun. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia berobat ke dokter gitu kan. Lalu akhirnya dokter itu bilang nih harus operasi, kata dia gitu. Dia nggak mau. Datanglah dia ke ustadz itu. Terus minta nasihat. Gitu. Jadi
ketemu dengan ulama, kiai, masyekh gitu ya, syekh, ahli ilmu. Zaman sekarang kerjaannya ngapain? Minta foto kan? Zaman dulu kalau yang benar minta nasihat, bukan foto. Nggak ada gunanya foto. Apa manfaatnya foto? Minta nasihat, minta ilmu dari dia. Akhirnya beliau bilang begini, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki tulang? Benda fisik nggak? Fisik loh. Dia liatin ronsennya itu, ditunjukin, dia gak gambarkan ke saya begini-begini segala macam. Ya ini pokoknya kacau lah tulang ekor itu. Terus ceritanya itu dia begini, saya bisa kasih ibarat kata amalan kata beliau, tapi syaratnya satu, dia bilang. Syaratnya satu, kamu harus yakin dulu, dia bilang. Kata dia begitu ya. Subhanallah. Ya, insyaallah saya yakin, dia bilang. Dan dalam benak pikiranmu, dalam hatimu, dalam imanmu, kata beliau, semoga Allah jaga beliau. Dia katakan begini, Al-Quran itu harus menjadi pengobatan yang utama, kata dia. Itu yang pertama. Jadi seperti menginstal keyakinan, tab. Di luar itu alternatif. Sepakat ya? Sepakat nggak? Harus sepakat. Ya, harus sepakat. Di luar pengobatan itu alternatif. Pengobatan paling utama kalau kita kembali kepada kesehatan yang berdasarkan Quran, maka pengobatan paling utama itu adalah Quran. Itu harus sepakat dan yakin dulu. Baik, saya yakin, kata beliau. Lalu dikasihlah amalan sama beliau. Ya. Sebelum itu tuh saya ngomong sama beliau, Ustaz, saya bilang, apakah Quran itu seperti, ini tanda kutip ya, seperti jimat syar'i? Saya bilang, jimat syar'i, saya bilang. Oh betul dok, dia bilang. Quran itu seperti jimat syar'i. Jimat syar'i itu maksudnya apa? Jimat kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Quran itu, ya, kalau Anda yakini, Anda katakanlah, ya yakinilah ya, dengan sepenuh hati karena Allah, maka dia akan berefek ke dalam diri kita, ke hati, bahkan ke fisik kita. Gitu. Benar kata beliau. Ya, itu sebabnya, contoh ya. Berarti dalam hal ini kalau kita bicara tentang kesedihan, misalkan kesedihan, sedih itu penyakit nggak? Kalau berlebihan iya. Maka ulama menyebutkan, apa resep Quran untuk mengobati sedih? Nah, itu ada surat-surat itu. Salah satunya ulama menyebutkan, bukan hadis, tapi ulama menyebutkan, kalau hatimu lagi sedih, kata ulama, bacalah surat Yusuf. Itu resep. Tapi yakini, maka dalam surat Yusuf itu ada kalimat Allah di sini, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu doa Nabi Yakub. Apa doanya? Nabi Yakub bilang, ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan kesusahanku dan kegelisahanku, kata Nabi Yakub. Ya. Pernah diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, malam sholat gitu kan, ada seorang sahabat yang lewat depan rumahnya beliau radhiyallahu anha. Sepanjang malam Aisyah cuma baca itu doang. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Seperti itulah. Isinya Quran itu kan Al-Fatihah semua kan. Makanya kalimat-kalimat, contoh mungkin ada orang-orang yang melazimkan ya beberapa kalimat-kalimat atau ayat-ayat itu. Contoh, lagi nggak tahu mau ngapain gitu kan, lagi nggak tahu mau ngapain, dia dawamkan ayat-ayat itu untuk mengobati hatinya. Contoh nih, Al-Fatihah, lagi nggak tahu minta tolong sama apa, sama bagaimana caranya, sama siapa? Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa, itu aja dibaca. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Gitu. Pakai itu aja. Nah, singkat ceritanya orang ini diajarinlah sama beliau. Ya, yang pertama kata beliau ayat kursi, kata beliau. Itu ayat yang akan memberikan kepedean yang luar biasa, kata beliau, kepada sang raja dan hati. Dari situ beliau menyampaikan ya, lagi-lagi ini bukan hadis ya, tapi wiritannya para ulama atau begitu. Diulangi kata beliau dalam salah satu kalimat, kan ayat kursi itu kan satu ayat kan,
Ya, salah satu bagian kalimat itu diulangi berulang-ulang kata beliau. Kalimatnya itu wala ya'iduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Gitu, wala ya'iduhu hibzuhuma wa huwal, itu diulangi sampai 7 kali. Disuruh baca sampai berapa banyak? Ada disebutkan ya oleh beliau, itu dibacanya 7 kali aja ayat kursinya itu. Lalu alimat yang tadi wala ya'uduhu hibzuhuma itu dibaca 7 kali. Setiap kali baca 7 kali. Jadi totalnya berapa kali? 49 kan? Baca sama itu. Baca sama dia dengan iman gitu kan. Nah, yang kedua apa? Itu di surat Yasin. Surat Yasin itu ada kalimat atau kata-kata Allah di situ, atau firman Allah situ yang, dan siapakah yang mengumpulkan tulang belulang itu loh. Saya lupa ayat berapa itu. Kita coba dilihat. Hah? Bukan. Pokoknya kalimat di situ, siapakah yang mengumpulkan tulang yang sudah bercerai-berai itu, saya lupa ayat berapa itu. Nanti coba dilihat. Kalau mau lihat sekarang juga nggak apa-apa. Coba dilihat surat Yasin yang ada kata-kata tulang. Itu. Ya. Lalu udah ketemu belum? Coba saya cari ya. Nah, belum ketemu, nantilah. Nanti cari sendiri. Kata-kata tulang. Berapa? 78. Nah, coba aja. Itu disuruh amalkan sama beliau. Subhanallah. Dibacalah oleh beliau. Dibaca dengan keyakinan full. Ayat 78 ya? Kayak ini, ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuni izama wa hiya ramin. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan ia lupa pada kejadian ini. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, luluh? Baca. Tahu berapa lama bacanya? 2 minggu. Lalu tibalah pada hari dia harus kontrol. Coba. Di dalam sana lagi. Subhanallah. Kata si Ustaz itu. Rapi lagi tulangnya. Coba. 2 minggu. Gitu. Masya Allah kan. Itu kekuatan Quran. Maka Quran itu Bapak sekalian, dia seperti aplikasi buat sang raja. Ya. Jadi misalkan Anda mungkin yang pingin bikin gambar, maka bisa jadi Anda pakai namanya aplikasi Adobe Photoshop misalkan gitulah. Hati itu seperti hardware-nya. Quran itu seperti software-nya. Apa kebutuhan hati? Al-Quran memberi solusinya. Dari mana itu semua? Dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada atau ayat-ayat dalam Quran. Gitu. Jadi nggak ada satupun yang luput dari kebutuhan sang raja itu untuk menjadi raja yang baik, raja yang sehat, kecuali dalam Al-Quran sudah Allah berikan. Makanya kita mulai paham kan getaran dari firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Pada hari ini kami sempurnakan. Itulah maksudnya. Apa kebutuhan sang raja di dunia itu sudah Allah ciptakan, atau sudah Allah turunkan, sudah Allah buat di Quran. Gitu. Jadi apa aja, mau butuh apa? Mau butuh penangkal sihir ada. Surah Al-Baqarah tuh misalkan. Ada lagi di rumah berantakan setiap hari. Pokoknya masalah. Coba Qurannya, atau mungkin di rumah itu dibaca Al-Baqarah atau Ali Imran. Bisa tuh. Nanti tenang itu dia tuh. Ya. Seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau sudah tahu tools kayak begini ya, sebenarnya lagi-lagi saya sampaikan,
Ya, berarti kita nggak perlu gini-ginian lagi. Perlu, tapi dia cuma perantara yang mungkin 20% saja, gitu loh. Sepanjang misalkan nih, contoh nih saya bilang, Bapak Ibu kalau Anda pengen reproduksinya bagus gitu kan, misalnya ginjal ya reproduksi lah, saluran peranakannya bagus segala macam, menstruasinya subur segala macam, wanita segala macam, minumlah kunyit katakan, minumlah kunyit campurin misalnya gitu kan. Udah tahu lah, itu udah banyak saya ceritakan, nggak usah ceritakan lagi lah, udah berlimpah ruah itu. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa berefek nggak sesuai apa yang saya sampaikan? Belum tentu. Belum tentunya apa? Kalau misalkan ya ada si fulan atau si alam gitu kan, dia dengar itu, mana mungkin? Gak yakin kan? Atau mungkin di atasnya itu dia buruk sangka sama saya, paling bohong tuh orang. Berarti itu penyakit kan? Padahal ya, yang saya dapatkan, kalau Anda juga baca riset, data segala macam, misalkan emang begitulah adanya. Tapi karena penyakit dalam atau di rajanya itu jauh lebih dominan, ya, maka yang terjadi nggak ada efek sama sekali. Saya itu kadang-kadang kalau ngelihat orang-orang yang sudah yakin, sudah percaya, baik sangka, pokoknya manut aja gitu kan. Seperti kisahnya Nabi Musa, waktu belajar kepada Nabi Khidir, pokoknya jangan tanya, kata Nabi Khidir. Jangan tanya. Waktu Nabi Khidir membunuh anak itu, merobohkan rumah, membolongi perahu, jangan tanya, kata Nabi Khidir. Ya Nabi Musa pengen tahu. Tanyalah gitu, akhirnya kan pelajaran besarnya apa? Ya jadi kalau rajanya itu sehat, contoh begini, bismillah deh. Misalkan ya, Bu, Pak, misalkan kalau Anda pengen lambungnya bagus, minumlah jahe, campurin madu, campurin pandan, misalnya itu. Anda minum dengan baik sangka, dengan yakin dari apa yang disampaikan. Toh juga kalau seandainya melenceng-melenceng sedikit, ya nggak banyak kok. Maka dia akan berefek, dia akan bermanfaat, dia akan berkhasiat, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Beneran? Ya. Tapi, ini dia nih. Kalau sang raja ini masih berlimpah penyakit, ya, maka susah dia berefek. Gitu. Jadi kayak kemarin cerita dari seseorang ya, yang saya tahu kapasitas ilmunya. Beliau cerita ada orang yang kena diabetes, coba kena kencing manis. Ceritanya beliau ya. Itu sama beliau malah disuruh makan gula aren. Dan ternyata subhanallah stabil gulanya. Makan gula aren doang, tapi gula aren, gula beneran ya, gula aren gitu kan, subhanallah. Dan itu tuh banyak saya temukan orang kayak begitu. Ketika sang raja ini sudah sehat, ya, maka banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam kesehariannya, apalagi cuman urusan pengobatan. Tadi lihat tuh, si Ustadz tuh cerita ke saya, utuh lagi dok, tulang itu rapi lagi. Saya pun kaget dibandingkan sama foto yang pertama sama kedua itu dan banyak kasus-kasus kayak begitu. Ya cuman kita ini kan kebanyakan pengalaman, kebanyakan ilmu, kebanyakan katanya, kebanyakan akhirnya terjadi apa? Yang muncul adalah dugaan, buruk sangka. Ya. Makanya kalau saya ya bicara tentang rimpang, tentang rempah, saya tahu negeri kita ini, nenek moyang kita, bapak, ibu kita, kakek nenek kita, semuanya loh orang-orang yang dekat sama kayak beginian. Loh sekarang tiba-tiba ada orang mempertanyakan itu. Masalahnya di mana gitu loh. Ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya kalau ya
si jasad kita ini mau baik, maka berilah makanan-makanan terbaik buat sang raja. Tadi sudah saya jelaskan beberapa. Keikhlasan, niat, hati, itu makanan itu. Diperbaharui terus, ya. Kemudian apa lagi? Tawadu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu membuat sang raja itu tenang. Tenanglah, apa yang kita mau cemaskan dalam hidup ini, ya. Itu sebabnya kalau kita bicara tenang, ya, Allah kan menjelaskan kalimat atau kata tenang itu dengan kata yang sangat indah, ya. Kata Allah dalam surat Al-Fat itu kan Allah bilang begini, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan itu baru bisa kita dapatkan kalau kita ngerti tujuan hidup kita siapa, untuk apa. Itu dia. Kalau terlalu banyak melenceng-melencengnya, ya udahlah, pasti was-was, pasti cemas. Gitu-gitu aja hidup. Gak selesai-selesai. Ya. Padahal ya tadi rezeki itu, kata dalam sebuah riwayat saya pernah dengar itu, mengejar kita, rezeki mengejar kita itu lebih cepat kecepatannya daripada maut mengejar kita. Coba. Makanya kalau Anda baca dalam surat At-Tolak itu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu sebenarnya ya orang bilang ya wiritan biar kaya. Kata orang gitu kan. Tapi kata-kata sebenarnya udah jelas. Allah bilang situ apa? Kalau kau bertakwa pasti akan aku berikan rezeki. Udah. Jadi tugas kita di dunia itu ngapain? Bertakwa. Ya, bertakwa tuh kayak apa? Hatinya diperbaiki, rajanya diperbaiki, amalan jasad diperbaiki, ya, amalan sosial dia sama orang diperbaiki, maka masya Allah, tabarakallah, tenanglah hidupnya. Ya, jadi kalau orang sudah tahu esensi kayak begini, Bapak-Ibu sekalian, masya Allah, nggak ada lagi yang harus kita mau risaukan apa lagi sih hidup, nggak ada. Ya. Tadi termasuk juga bab-bab tentang cinta, kasih sayang tadi. Makanya harus Anda masukkan. Jadi raja itu dikasih tahu. Ya, dalam bentuk Anda ngomong dalam hati. Contoh, Anda ngomong dalam hati Anda, ya Allah, aku mencintai Rasulullah SAW melebihi siapapun. Melebihi diriku, keluargaku, siapapun. Bahkan orang tuaku sendiri. Jadi hidupnya menjadi hidup yang tiap hari berlimpah dengan cinta, gitu. Ini bukan bab tentang cintanya itu jatuh cinta dengan laki perempuan saja, bukan loh, bukan. Tapi mencintai mungkin seseorang yang baik lalu Anda mencintai dia karena Allah. Ya, kalau bab tentang itu nanti lain lagi pembahasannya. Ya, apalagi orang-orang soleh yang Anda tahu katakanlah ilmunya, kebaikannya, ya, Anda cintai dia. Maka tiap hari-hari kita itu menjadi hari-hari yang berbunga-bunga. Indah nggak jatuh cinta? Indah loh. Ya, indah banget. Makanya hati itu, sang raja ini, dia sebenarnya punya tentara, namanya itu tentara apa ya? Tentara batin atau tentara penggerak yang nggak nampak. Maksudnya gini, tentara penggeraknya itu apa saja, dan tentara penggerak rahasia atau tentara kekuatan rahasianya sang hati itu dari penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecap. Baik, kita ambil satu, penciuman. Penciuman ya. Nabi katakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, apa? Dijadikan kecintaanku terhadap dunia ini, kata Nabi SAW, pada dua hal. Yang pertama wanita atau istri, yang kedua adalah minyak wangi. Oke, bicara minyak wangi. Hadis lain atau dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan bahwa tidak ada mubazirnya dalam urusan minyak wangi. Tidak ada. Jadi kalau Anda beli minyak wangi harganya puluhan juta kayak orang-orang Arab itu, dalam bab tema fikih itu nggak ada mubazirnya. Ya. Kenapa? Karena begini. Sekarang coba Anda, ini kita nggak usah bicara minyak wangi dulu deh, aroma dulu. Anda kira-kira ingat nggak aroma ibu Anda?
aroma ibunya kita itu, ingat gak? Ada khas itu, ya kan? Apalagi yang suka diketekin ibu gitu kan, atau mungkin udah dewasa pun. Jadi manusia itu punya karakter aroma sendiri, ya. Dan kalau aroma itu muncul atau kita tiba-tiba tercium itu, maka seluruh kejadian yang berkaitan dengan itu terrecall lagi dia. Paham? Itu sebabnya bab tentang minyak wangi ini dalam Islam diatur. Sebab kalau minyak wangi atau parfum itu terkoneksi dengan sesuatu yang urusan yang maksiat, bahaya besar. Paham maksudnya? Contoh nih, ada orang lah, mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, laki perempuan gitu kan. Dalam keadaan itu dia menggunakan minyak wangi itu misalkan, itu ke-recall itu. Nah, maka dalam Islam itu diatur, wanita nggak boleh keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi yang laki-laki bisa mencium aroma itu, nggak boleh. Jadi kalau ibu-ibu mau pakai minyak wangi, pakailah minyak wangi yang mahram Anda bisa menciumnya, bukan orang di luar Anda. Kalaupun pakai, ya tidak boleh orang lain mencium aroma itu, karena itu bisa merecall banyak hal. Saking luar biasanya urusan tentara hati ini kan tentara hati ini. Kita sering dengar kalimat-kalimat para sahabat yang mereka tuh berjihad, lagi perang itu, dia mengatakan begini kan, kata mereka apa? Aku mencium aroma surga. Emang mereka pernah cium? Tidak pernah. Tapi seperti itu menjadi aroma yang mereka bisa itu aroma surga itu. Makanya ada guru saya itu, dia mengatakan kalau dia lagi sholat, ya, itu dia punya minyak wangi khusus, gitu, yang dia pakaikan ke badan dia atau ke baju dia atau ke sejadah dia, yang membuat ketika dia sedang bertemu dengan Allah, sedang mi'raj itu, dalam keadaan sholat itu, aroma itu sangat mendominasi dirinya. Nah gitu. Itu minyak wangi, ya, atau mungkin aroma, ya. Makanya tadi saya sampaikan, ya, bahwa tentara-tentara itu kalau dia di-recall, ya, dengan berbagai macam, katakanlah misalkan aroma, misalkan penciuman tadi itu, maka dia akan mengingatkan kita pada suatu contoh. Mungkin ibu-ibu yang dulu punya anak, kemudian anak itu masih ASI, Anda ingat banget aroma, fesesnya anak itu, ingat banget, ya kan? Kalau itu muncul tiba-tiba, kenangan itu muncul, gitu. Nggak ada jijik-jijiknya, nggak ada. Makanya saya pernah lihat ada di Dubai itu, di Dubai, ya. Di Dubai itu ada seorang orang yang ada di toko parfum di sana, ya, jualan parfum di Dubai itu, orangnya namanya Yusuf, seingat saya. Itu ada orang datang ke dia, dia bilang begini, ini baju ibuku waktu dia masih hidup, ini aromanya, tolong bikinkan parfum kayak begini. Bisa dia buat. Nanti lihat di Instagram ada tuh, Yusuf Bai namanya. Wih, sakti nih orang, ya, sakti nih orang. Itu sebabnya sebenarnya peradaban parfum itu adalah peradabannya kaum muslimin. Cuman sekarang kalau kita ngomongin parfum, semua orang ngerujuknya ke Perancis. Padahal parfum atau minyak wangi itu miliknya umat Islam, karena di dark ages, di zaman kegelapannya orang-orang barat itu, ya, itu mereka tuh mandi aja jarang. Yang disebut dengan masa kegelapan itu masa gelapnya mereka, bukan kita. Mandi jarang, kadang-kadang setahun sekali, data-datanya itu dia punya kotoran di sepanjang jalan Eropa. Jadi Eropa yang dulu itu tuh bukan seperti yang kita bangga-banggakan sekarang ini, ya, gitu, ya. Kayaknya lagi dipasang gaharu ya. Kok jadi bawa gaharu? Atau hidung saya lagi sensitif? Nabi itu punya beberapa minyak wangi yang beliau SAW itu sangat sukai, ya. Salah satu itu gaharu. Ya, gaharu itu disebutkan itu aromanya surga. Makanya kalau Anda pernah dapat minyak wangi namanya gaharu, ya paling berapa mili ya?
5 mili sedikit bisa 1 juta itu. Karena ngekstraknya memang susah ya. Jadi minyak wangi itu, dan itu tidak mubazir. Ya wazir. Jadi kalau Anda misalkan ibu-ibu ya, Anda pengen menyenangkan suami lalu Anda beli parfum yang harganya 20 juta, banyak. Kalau Anda pergi ke umroh segala macam itu banyak parfum-parfum harga 50 juta. Yang satu bahkan seliternya itu bisa ratusan juta, itu banyak. Ya, itu tidak masuk mubazir dalam bab fikih. Ya. Karena seperti itulah ya, karena memang dia memiliki banyak efek terhadap sang raja. Ya, itu sebabnya kalau kita bicara di surga, bahkan Allah sebutkan surga tuh aromanya kayak apa, itu disebutkan dalam riwayat. Ada kasturi, misk, seperti itu kan. Baik, jadi kalau ditanya, ya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik, kata Nabi. Ya, maka Nabi mengatakan dialah mahmum, bukan makmum ya, mahmum, pakai kha dia. Siapa itu mahmum, kata Rasulullah SAW, ini dia. Yang pertama, orang yang bertakwa. Yang pertama. Lalu yang kedua apa? Orang yang berhati bersih. Yang ketiga, dia tidak tipu menipu, dia tidak durhaka, dia tidak khianat, dan dia tidak hasad atau hasud. Itu mahmum. Ya. Maka hari-hari kita sekalian, salah satu yang kita minta kepada Allah ya adalah sang raja ini dibenerin sama Allah. Dengan apa tadi? Dengan ikhlas, dengan cinta, dengan baik sangka. Udah jelas ya? Itulah yang membuat sang raja itu bijak. Terus kalau dia ada sesuatu yang sifatnya negatif dalam pandangan kita, maka lihat bagaimana syariat mengatur itu. Contoh tadi, marah itu kan emosi yang kita sebut emosi yang tidak baik. Tapi kalau kita masukkan syariat atau kita pasang syariat di situ, maka kita akan mengatakan bahwa marah itu justru malah akan meningkatkan wibawa sang raja kalau marahnya dilakukan dengan cara yang benar. Sedih, sepanjang dia benar sedihnya, dia bermanfaat buang sang raja. Contoh apa? Kita sedih misalkan, tadi malam tidak sempat sholat malam, nah itu sedih tuh. Luput kita sholat, itu sedih. Bukan sedih-sedih, jadi dari mulai sekarang kalau mau naik level sang raja itu, maka level-level yang sifatnya dengan emosi atau rasanya Anda naikkan levelnya ke level syariat. Contoh ya, ketika misalkan anak kita ya atau siapalah gitu kan nggak lulus ngelamar di satu pekerjaan, ya oke lah, sedih lah sedikit aja, gitu lah. Tapi justru kesedihan kita jauh lebih besar kalau seandainya gara-gara anak itu nggak lulus di katakanlah perusahaan yang dia mau kerja itu, akhirnya sholat berjamaah dia menjadi berkurang, itu jauh lebih sedih. Itu bahasa saya itu naik level emosinya. Jadi kesedihannya itu semua ditautkan kepada akhirat. Itu baru top. Sedih misalkan gak dibangunkan suami tadi malam untuk sholat tahajud, itu sedih. Suami juga sedih karena tidak dibangun istri. Jadi dua-duanya gak bangun, ketiduran sampai subuh gitu loh. Nah, semua emosi-emosi tadi itu kalau diletakkan pada porsi yang benar, plus juga dia diberi makanan buat sang raja tadi dengan makanan cinta, kasih sayang, baik sangka, maka raja itu akan sangat powerful. Itu poinnya. Ya. Sehingga saya banyak menemukan orang-orang yang Masya Allah tabarakallah ya, mereka itu mudah sekali sembuh dari penyakit. Ya, ya ketika hati mereka itu terjaga, seperti itu, semudah itu. Ya, kalau orangnya hatinya terjaga, nah lihat nih, kalau orangnya hatinya terjaga, kira-kira dia akan jaga makanan nggak? Pastilah, pasti akan jaga makanan. Makanya kalau Anda baca nanti lihat ya di surat Al-Baqarah, wa zallana alaikumul mala apa bukan? Ada kata manna wassalwa. Jadi manna wassalwa ini adalah makanan langit ya yang Allah siapkan kepada Bani Israel.
Itu makanan terbaik, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Kurang lebih gitulah. Allah sudah bilang sama Bani Israel, makanlah makanan ini. Tapi karena Bani Israel ini ya adalah kaum yang sangat tidak percaya dengan kitab dan firman Allah, maka dia minta makanan yang lain kepada Allah melalui Nabi Musa. Udah dikasih makanan yang terbaik, tapi mintanya bawang putih. Coba lihat nanti urutan ayatnya itu. Jadi kata guru saya, kelakuan makan yang tidak baik itu seperti meniru Bani Israel. Udah jelas. Kalau saya sekarang cerita begini, tanya kepada Anda, kira-kira kalau saya sebutkan antara makanan sehat sama makanan nggak sehat, Anda sudah paham nggak? Paham lah, kenapa nggak paham? Kita tahu kok, yang ini sehat, ya. Dia banyak gizinya, masih alami, masih asli, tidak banyak pengawet segala macam. Yang ini nggak sehat. Itu bahasanya gitu. Kalau saya sebutkan apalah kata gitu kan. Tapi kenapa manusia milih gini? Kenapa? Ya karena memang kita punya nafsu. Makanya harus ada polisi yang ngatur. Diomelin itu. Kalau kau makan gini terus, nanti badan kau tidak sehat. Nah gitulah. Maka harus ditahan, ya. Sehingga kalau dari sini kita nyelam sebentar ke syariat yang barusan kita tinggalkan, yaitu Ramadan, maka beruntungnya kita, bersyukurnya kita dikasih Allah bulan untuk menghentikan makan. Yang kita makan itu kan halal ya. Makanya yang kita makan itu halal, tapi disuruh jangan dimakan di siang harinya. Kalau makan yang nggak halal, yang haram jelas kita nggak mau. Ini disuruh menghentikan makan yang halal. Untuk apa? Untuk kalian didik nafsu kalian, untuk kalian didik rajanya kalian. Makanya coba saya tanya, ya terakhir lah, udah 11:30 pada mau jemput anak kayaknya. Udah tahu saya, udah gelisah. Gelisah yang pertama mau jemput anak, gelisah yang kedua karena panas. Puasa itu sebenarnya yang Allah inginkan apa? Yang Allah ingin bersihkan hati loh. Hati ya sih. Jadi efek jasad kita dibersihkan, didetoksifikasi dengan puasa itu efeknya saja. Itu sebabnya dikatakan apa? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan berapa banyak atau betapa banyak orang yang menahan lapar, menahan haus, dan dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena apa? Karena dia belum meninggalkan bohong, belum meninggalkan fitnah, belum meninggalkan kelakuan-kelakuan buruk hati. Jadi aslinya kalau Anda lihat syariat ini, puasa misalkan, ya Allah ingin bersihkan dari diri kita dengan puasa. Itu sebenarnya bukan jasad. Jasad itu efek aja. Adalah hati. Supaya nggak kangen, supaya kangennya berlanjut dengan raja yang dimanja itu. Yang raja itu kalau dia minta sesuatu misalkan, atau dia mohon sesuatu kepada Robnya, itu pasti akan dikabulkan. Maka Allah berikan puasa-puasa setelahnya supaya apa ya, kekangenan dalam ketaatan itu jatuh cintanya itu Allah terus berikan pada kita. Ada puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa yang lain gitu. Sehingga nanti hari-hari kita sekarang menjadi hari-hari yang kita minta pada Allah, ya Allah jadikan aku dalam hari-hariku menjadi hati ini hati yang terus jatuh cinta kepadamu, jatuh cinta kepada Rasulmu, jatuh cinta kepada agamamu, jatuh cinta kepada orang-orang baik. Bahkan Anda sebutkan saja, aku mencintai dia karena Allah, karena kebaikan dia. Masya Allah, tabarakallah. Hati itu tiap hari akan berbunga-bunga. Dan kalau orang hatinya atau hidupnya penuh dengan cinta, maka pasti akan produktif hidupnya, pasti. Kalau dia nulis sesuatu, maka tulisannya itu akan menghujam dalam hati. Tulisannya itu akan penuh dengan hikmah. Yang kalau orang baca itu kayak ini gue banget. Itu kalau apa? Kalau sang rajanya jatuh cinta. Ya, maka kalau misal nih cinta Anda pada suami atau istri berkurang, ya, jangan pernah kasih sayangnya berkurang, karena cinta itu cuma efek, atau cinta itu cuma pemicu awalnya aja. Ya, seperti itulah.
Sehingga cinta itu ada suatu hal sendiri yang dibahas dan ada ekspresi cinta dalam syariat yang itu juga menjadi bahan bakar dan bahan atau makanan sang raja supaya dia tetap bahagia. Makanya kalau Anda lihat orang yang sedang jatuh cinta ya, mukanya tuh menyenangkan gitu kan. Betul lah. Kita ngelihat doang, kenapa nggak kita gitu loh. Apakah jatuh cinta dengan, bukan maksud saya itu hal-hal yang buruk, bukan. Oh jatuh cinta sama misalkan istri orang, nauzubillah, bukan itu. Yang saya maksud itu jatuh cinta dengan kebaikan gitu loh. Kok seneng gitu lihat ada seorang, misalkan Anda punya teman perempuan gitu ya, teman akhwat gitu kan, muslimah gitu, yang tiap hari itu kerjaannya tuh bagi-bagi sedekah, berbuat baik, Anda cinta sama dia tuh. Dia ketemu dia tuh nyenengin gitu loh. Nah itulah jatuh cinta ya. Maka cinta sejati dalam syariat ya, kalau mau rajanya itu hidup, adalah cinta yang membuat cinta kita kepada Allah bertambah, cinta yang membuat kita kepada Rasulullah bertambah, cinta yang membuat kita kepada syariat ini bertambah. Itu cinta yang benar. Maka dalam Islam kurikulum cinta itu diatur. Ada kurikulum cintanya. Ya, bukan cinta yang kita kenal Romeo Juliet, bukan. Itu kurikulum cinta yang ngawur sengawur-ngawurnya. Juga bukan kurikulum cintanya Laila dan Majnun, bukan. Ada kurikulum cinta. Nah itu, wih, Masya Allah, indah ya. Jadi kalau kayak begini Bapak sekalian, kita sudah mulai angkat dalam kehidupan kita, maka hati itu akan berbunga-bunga tiap hari ya. Dan Nabi juga banyak memberikan pedomannya atau caranya kepada kita untuk kita bisa terus jatuh cinta ya dalam keseharian kita. Contoh terakhir, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Allahumma inni, doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kulli amal qaribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal mengantarkanmu pada cintamu. Atau minta mudahkan, kita minta pada Allah agar memudahkan kita beramal soleh. Contohnya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. 3 hal di situ. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, minta pada Allah agar dimudahkan kita untuk berbuat baik. Wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran, karena itu musuhnya sang raja. Yang ketiga, apa itu dia? Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. 3 itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya, maka tiap hari kalau hidup kita seperti itu, berbunga-bunga hatinya, raja akan sehat, dan nanti ngobatin penyakit jasadnya akan sangat mudah, apalagi pakai Quran gitu. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator, kayaknya udah 11:30. Oh, ada pertanyaan kali ya?